Video part ketiga ini merupakan lanjutan dari video pertama dan kedua sebelumnya terkait Smith Mora Gambit. Kedua pihak, baik putih dan hitam, bermain main lain dari semua langkah-langkah utama. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. E4, C5, D4, C makan D4, C3, C makan D3, dan kuda makan C3. Main lain selanjutnya adalah kuda ke C6, gajah ke C4, mengancam peta F7. Hitam mengantisipasi E6, kuda ke F3, kembali. Hitam mengantisipasi mendorong pion D7 ke D6, menteri ke E2, kuda ke F6, dan putih melakukan rokade di sayap raja, gajah ke E7. Pada Smith Mora Gambit, pihak putih senantiasa lebih dulu menunda pergerakan gajah di C1 dan selalu didahului oleh kontrol benteng di D1. Benteng ke D1, kembali hitam mengantisipasi menteri ke C7, gajah ke D6. E5 mengancam gajah, gajah kembali melakukan manuver ke G6 dan mengantisipasi manuver kuda ke B5, hitam bermain A6. Kembali benteng ke C1, gajah melakukan pinning terhadap kuda dan menteri di E2. H3 mengancam gajah dan konsekuensi penundaan roker tadi adalah counter attack serangan kuda ke peta D4 mengancam menteri. Kuda ke D4 dan di sini putih untuk sementara kehilangan kualitas karena harus memakannya dengan benteng D1. Melakukan pertukaran, gajah makan kuda dan menteri makan gajah. Tentunya pion E makan D4. Pada posisi ini adalah sangat menentukan, mengingat juga dua perwira putih dalam posisi terancam, baik gajah maupun kuda. Langkah jawaban terbaik putih di sini adalah melangkahkan kuda ke B5, mengancam menteri di C7, menteri ke D8, dan kembali manuver kuda B5 ke C7, forking terhadap raja dan benteng di A8. Lihat hal ini, raja ke F8 dan tentunya kuda memakan. Benteng H8 mengembalikan kualitas. Menteri makan kuda dan adalah suatu rule atau aturan apabila teman-teman kita melihat pengawal raja, sebagaimana kita ketahui, untuk meminimalisasi pengawalan raja, tentunya wajib bagi kita melakukan pertukaran. Gajah makan gajah, dan teman-teman sampai di sini bisa melihat manuver menteri ke H5 untuk bersama gajah skakmat di F7. Menteri ke E8 dan gajah ke D5. Sampai di sini teman-teman, hitam mengancam menteri, G6, menteri mengancam gajah, raja mengawal gajah. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan penekanan benteng ke C7, menambah tekanan terhadap pion F7, benteng ke F8, dukungan pengawal, dan benteng makan pion. Gajah ke E5, menteri ke B3, menambah tekanan di peta F7. Sampai di sini teman-teman, kita bisa melihat putih akan lebih unggul, terlebih pion hitam di peta A6 juga tidak terkawal, sementara praktis buah hitam dalam posisi tidak leluasa bergerak. Untuk selanjutnya, masih dalam posisi main lain, pada kemungkinan game ini, di mana kita akan melihat pihak hitam melakukan rokade. Ini adalah posisi terakhir pada game sebelumnya, setelah gajah melangkah ke G5. Yang sebelumnya dilanjutkan dengan penundaan roker, namun sebaliknya melakukan manuver gajah ke G4 dan juga kuda melangkah ke D4 melakukan counter attack terhadap menteri di E2. Pada kesempatan ini hitam melakukan rokade, kuda counter attack, berkuda di C3 akan melangkah ke B5 mengancam menteri ke D8. Dan seperti kita sampaikan di dahulu, pada Smith Mora Gambit ini adalah baik bagi buah putih
untuk mengeliminasi pertahanan lindungi raja di saat rokade raja. Gajah makan kuda, gajah makan gajah, kuda makan pion. D6 dari open menteri terhadap benteng, menteri ke E7. Kembali melakukan penukaran, dan sampai di sini teman-teman, kita sudah melihat putih kembali memperoleh pengorbanan pion di awal permainan, dan praktis posisi dan jumlah materi adalah sama, dan dapat kita sepakati game ini berakhir draw. Mungkin sebagai kesimpulan kita bersama bahwa pada Smith Mora Gambit, usaha-usaha hitam melakukan terobosan atau serangan selalu dapat diantisipasi oleh putih. Akan sebaliknya akan memberikan kemenangan bagi putih itu sendiri. Demikian teman-teman, kita lanjut pada partai yang terakhir. Sebagai game penutup pada part ketiga Smith Mora Gambit ini, kita akan melihat kemungkinan buah hitam melakukan checkmate singkat pada raja buah putih. Langkah-langkah utama atau main lain E4, C5, D4, C makan D4, C3, D makan C3, kuda makan C3, kuda ke C6, kuda ke F3, E6, gajah ke C4. Kuda ke F6, putih melakukan rokade di sayap raja, menteri ke C7, dan menteri ke E2. Langkah utama, nuper kuda ke G4, yang memungkinkan juga putih melangkahkan H2 ke H3 mengusir kuda, dan selanjutnya kita menyelesaikan rencana game singkat ini melangkahkan kuda C6 ke peta G4 sebagai penentu. Sekaligus mengancam menteri di E2, maka kuda D4 akan memakan kuda di F3, sehingga praktis peta H2 tidak terkawal. Sebagai penutup, putih melakukan pertukaran memakan kuda, dan sayangnya adalah menteri ke H2 skakmat. Demikian teman-teman, sekilas tentang checkmate atau kemungkinan langkah-langkah yang sudah kita lihat pada game 1, 2, dan 3 yang terjadi pada Smith Mora Gambit Accepted. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.